Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana afdhalasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina yaumaz ziham wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Jabal Nur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah umur panjang sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Semoga pertemuan kita dengan Ramadan tidak hanya di tahun ini saja, tapi Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Yang amin insyaallah umurnya panjang. Tambah betul, peti mati kabeh iki ya. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa itu ibadah yang luar biasa. Ada 3 jenis ibadah. Yang pertama itu ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat fisik. Yang kedua ibadah maliyah, ibadah yang bersifat materi, harta, mal. Yang ketiga itu ibadah yang bersifat badaniyah wa maliyah, ibadah yang bersifat fisik dan juga materi. Kalau ibadah yang bersifat fisik dan sekaligus materi itu adalah ibadah haji dan ibadah umrah. Sedangkan ibadah yang bersifat maliyah atau materi itu adalah sedekah, infak, zakat, nafaqah, fidyah dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah yang bersifat badaniyah, bersifat fisik itu adalah ibadah salat dan ibadah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah-ibadah yang lain itu sudah ditentukan oleh Allah. Ukurannya sekian pahalanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kullul hasanat bi asyri amsalihah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang isinya dari Allah, tapi lafadznya, redaksinya itu dari Nabi Muhammad. Itu yang dinamakan hadis qudsi. Tidak banyak, sekitar 200 sekian. Dan itu biasanya hadis qudsi itu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan, tentang pahala-pahala, termasuk puasa ini. Jadi kullul hasanat, setiap kebaikan itu bi asyri amsalihah, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 ila sab'i mi'ati dzikfin.
10 sampai 700. Setiap kebaikan. Coba panjenengan pahalanya Quran, baca Quran. Itu di situ dijelaskan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan sampai dengan 10. Satu huruf saja. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, dan wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, itu membaca alif lam mim saja, atau di bulan selain Ramadan, itu pahalanya sudah berapa itu? Alif lam mim. Alif satu huruf kali 10, lam satu huruf kali 10, mim satu huruf kali 10. Berapa pahalanya Bapak Ibu? 30. Ada jamaah Masjid Jabal Nur yang baca alif lam mim terus ditutup Qur'annya. Ya paling-paling kebelet casing gitu ya. Kebelet pipis itu. Jadi alif lam mim aja itu sudah dihitung Allah 3 huruf. Tidak dihitung satu huruf. Toha itu dihitung 2 huruf. Yasin dihitung 2 huruf. Ya dan sin. Alif lam mim ra 4 huruf. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Berapa itu? Kaf ha ya ain shad, 5 huruf. 5 kali 10 berapa pahalanya? 50. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ibadah-ibadah selain puasa itu sudah ditentukan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, kecuali puasa, illa siyam, kecuali puasa. Fahuwali, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, puasa itu karena aku, bukan karena selain Allah, hanya karena Allah, hanya karena aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, maka aku yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus puasa Allah tidak menentukan ukurannya, tidak menentukan takarannya, tidak menentukan timbangannya, tapi Allah hanya mengatakan fahuwali wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya karena aku, dan aku yang akan berikan balasan orang yang berpuasa. Ini maknanya Bapak Ibu. Puasa itu pahalanya yang ngatur Allah sendiri. Kalau Allah yang ngatur, kira-kira pahalanya kecil apa besar? Sedikit apa banyak? Banyak. Maka jangan main-main dengan ibadah puasa. Mari kita jaga puasa kita. Kita jaga puasa kita tidak hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita jaga, kita pelihara puasa kita dari hal-hal yang bisa membatalkan nilai pahala puasa. Apa Bapak Ibu hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa ini Bapak Ibu pengumuman. Makan jelas, kalau Bapak Ibu insya Allah tidak makan. Minum tidak. Kecuali kalau anak-anak itu ya, habis minum puasa lagi, itu puasa nyambung itu ya. Puasa nyambung. Jadi habis zuhur minum dulu, makan dulu, terus puasa lagi. Itu anak fikih ini tidak ada itu, tapi boleh hanya sekedar untuk latihan. Mereka juga belum mukallaf. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tidak melakukan hubungan intim, hubungan suami istri di siang hari, itu yang membatalkan puasa. Kalau malam hari boleh tidak melakukan hubungan suami istri? Boleh, mumpung ini awal Ramadan. Nanti kalau akhir jangan.
akhir untuk qiyamul Ramadan, qiyamul lail, untuk iktikaf. Boleh. Uhillalakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri pada malam Ramadan, malam puasa boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara yang membatalkan puasa, ini mohon maaf, Bapak Ibu memasukkan sesuatu benda ke 5 anggota. 5 anggota yang ada lubangnya. Pertama mata. Mata enggak masuk, maaf, mata enggak masuk. Jadi kalau Bapak Ibu sakit mata terus pakai obat tetes, tidak batal puasanya. Karena tidak termasuk 5 lubang yang kalau kemasukan sesuatu, kemasukan benda itu membatalkan puasa. Mata tidak termasuk. Boleh enggak kita sakit mata terus kita teteskan mata obat tetes mata di mata kita? Boleh. Telinga ini masuk. Telinga ini termasuk anggota badan yang tidak boleh dimasuki sesuatu. Ustadz, bagaimana kalau kita, ini biasanya bapak-bapak sama ibu-ibu, ini biasanya suka gatel gini, lalu dimasukkan tangannya. Kalau pakai tangan, menurut para ulama tidak apa-apa. Sebatas tangan tidak apa-apa. Tapi kalau pakai benda yang kecil, katembat, wa ala alihi, itu membatalkan puasa. Maka sementara kalau gatel cukup pakai ini saja, atau pakai ini, atau pakai yang ini. Jangan pakai katembat, karena itu benda yang bisa masuk ke dalam telinga kita. Kalau ini masih ditoleransi oleh para ulama. Itu jadi hati-hati. Kemudian yang kedua hidung. Yang ketiga mulut. Maka ketika kita puasa tetap dianjurkan berkumur-kumur, tetap dianjurkan menghirup air ke dalam hidung, tapi harus hati-hati, pelan-pelan. Ketika mau sholat duhur masuk, tetap kita dianjurkan berkumur-kumur, dianjurkan istinsyak, dan tidak boleh terlalu keras. Kalau di luar puasa boleh, bahkan dianjurkan kita agak keras sedikit kalau memasukkan air ke dalam hidung, supaya hidung kita bersih gitu ya. Tapi ketika puasa tidak boleh mubalaghah, tidak boleh terlalu keras. Kenapa? Dikhawatirkan airnya masuk. Ini bisa dipahami ini Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi pelan-pelan. Tetap dianjurkan. Kecuali siwak, kecuali sikat gigi. Kalau sikat gigi ulama Syafi'iyah, ini ulama Syafi'iyah, itu tidak dianjurkan habis duhur. Jadi setelah duhur tolong jangan sikat gigi. Ustadz, ba'da duhur itu Masya Allah itu bau mulut luar biasa Ustadz, luar biasa baunya. Ini kalau saya tidak sikatan, ini bisa semamput semua ini teman-teman saya. Biarkan. Kata Rasulullah, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Biarkan Bapak Ibu bau mulut setelah zuhur tidak baik, tidak bagus, tidak harum, bahkan bau basi, biarkan. Itu nanti di akhirat, di surga akan lebih harum, akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Biarkan aja. Jadi itu. Yang berikutnya, hati-hati jangan sampai memasukkan sesuatu ke lubang depan dan belakang. Kubul depan, dubur belakang, farji depan dan belakang. Ini hati-hati. Maka ketika kita buang air besar, Bapak Ibu, ini tidak boleh kita masukkan begini untuk membersihkan. Ini bisa membatalkan menurut para ulama. Terus bagaimana? Pakai ini aja. Kalau ini boleh. Jadi ketika membersihkan dubur bagian belakang ini, itu pakai ini aja. Pakai perutnya. Jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan begini saat puasa itu bisa membatalkan puasa.
Termasuk ibu-ibu, ini ibu-ibu kalau buang air kecil itu jangan kemudian ibu-ibu memasukkan, maaf, ini majelis mulia, jangan masukkan ini ke dalam kemaluannya. Yang dimasukkan ini aja. Kalau ini tidak apa-apa. Ini hati-hati karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Oke, bisa membatalkan puasa, bukan hanya pahala. Kemudian yang lebih penting lagi, yang harus kita jaga, ini masih banyak yang membatalkan puasa, mungkin di lain waktu akan saya sampaikan. Yang membatalkan pahala puasa, puasanya tidak batal, puasanya sah, tapi batal pahalanya. Apa contohnya? Contohnya adalah ghibah. Maka kata Rasulullah, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai, tameng dari neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah seorang dari kalian dari peperangan. Malam yahrikha bikadzibin au ghibatin. Jadi puasa itu laksana perisai, laksana tameng dari neraka. Kita kalau puasa itu insya Allah kita akan dikasih perisai dari neraka, sehingga kita tidak sampai masuk ke dalam neraka. Seperti perisai saat kita perang. Tapi ada pengecualiannya, kecuali kalau puasanya itu dirusak dengan dusta, dengan bohong, dan dengan ghibah. Apa ghibah itu? Jadi yang bisa membatalkan pahala puasa diantaranya adalah dusta, bohong. Bohong bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, puasanya jadi, tidak wajib qadha, tapi dia tidak mendapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu ngerasani. Ngerasani itu menyebutkan kejelekan orang lain. Kalau orang lain itu mendengar, itu pasti dia benci, dia tidak suka, dia marah. Jadi itu ya, dusta, ghibah. Kemudian fitnah. Fitnah ini sama dengan ghibah, cuman lebih tinggi dosanya fitnah. Kalau ghibah itu sesuai fakta, sesuai kenyataan. Misalnya ada orang berbuat jelek, lalu kita ceritakan kepada orang lain, itu tidak boleh. Padahal fakta itu, kenyataan itu. Lah kalau tidak sesuai fakta, tidak sesuai kenyataan, itu namanya fitnah. Fitnah bisa menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, yang keempat, itu adalah namimah, adu domba. Yang kelima, itu melihat orang lain dengan syahwat. An-nadru bisyahwat. Jadi saat puasa ini bapak-bapak, kalau lihat cewek, bapak-bapak lihat sebentar aja lalu gini ya. Ibu-ibu juga begitu. Kalau lihat ada cowok cakep gitu, lihat sebentar gini tidak apa-apa, itu dimakfu. Ya. Tapi kalau diulang lagi itu dosa. Ya, caranya supaya nggak dosa, ya sebentar aja. Terus diinkluk lagi gitu ya. Nah, ini bisa menghilangkan pahala puasa, walaupun puasanya tetap sah, tidak wajib qadha. Dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya itu bisa membatalkan pahala puasa. Karena itu mari kita jaga puasa kita dari yang membatalkan puasa dan juga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mudah-mudahan sekelumit kuliah 7 menit atau kuliah 20 menit ini ada guna dan faedahnya bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.